Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan project journey kami dalam mengembangkan desain interaksi manusia komputer untuk task academia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya, kami kelompok 8 task academia, terdiri dari saya, M. Jibril Abdul Zainal, rekan saya Fadlan Minallah, Nanifa Artiana, Muhammad Izzat Pasha, dan M. Dani Rahman. M. Dani Ramadan. Lalu pada malam ini kami akan mempresentasikan value proposition canvas kami, lalu kemudian research kami akan bagaimana, user journey mappingnya akan bentuk seperti apa, desain kami dan arsitektur dari game seperti apa, dan terakhir usability testing dengan SUS. Baik, selanjutnya untuk value proposition canvas kami. Value proposition canvas adalah alat untuk memetakan kesesuaian antara kebutuhan pengguna dan nilai yang ditawarkan oleh produk. Fokus pada user job atau apa yang ingin dicapai pengguna, pain, masalah atau frustasi, dan gains atau manfaat yang diharapkan. Membantu memastikan solusi yang dirancang relevan dan bernilai bagi pengguna. Jadi singkatnya, value proposition canvas adalah alat untuk memastikan solusi yang dirancang benar-benar memberikan nilai dengan menyelaraskan kebutuhan, masalah, dan harapan pengguna dengan fitur produk. Selanjutnya, untuk value proposition canvas, berikut merupakan cuplikan dari untuk persona Nabila Putri. Untuk persona, Nabila Putri adalah mahasiswa aktif yang berumur 21 tahun dan mendalami manajemen. Nabila adalah mahasiswa yang aktif dalam organisasi kampus dan suka ikut lomba. Namun, ia sulit untuk menjaga keseimbangan antara kuliah, organisasi, dan proyek tugas. Nabila ingin punya sistem visual sederhana untuk melihat skema deadline dan kegiatan. Jadi di sini untuk tasknya itu adalah mencatat jadwal kuliah, kegiatan organisasi, dan deadline tugas. Needs-nya adalah sistem pencatatan tugas otomatis. Untuk pain-nya, data berserakan atau jadwal dan tugas tersebar di berbagai aplikasi. Nah, untuk usability goals-nya, navigasi mudah, cukup 2 atau 3 klik untuk menambahkan tugas, dan untuk pen reliever-nya mencegah lupa deadline, untuk functionality dan improvement, visual, taskboard, dan yang terakhir untuk potential partner, fitur teman sekelompok. Mas, maaf masih di mute. Oke, selanjutnya user research dari kami. User research adalah proses pengumpulan dan analisis data tentang pengguna dan konteks penggunaannya, bertujuan memahami kebutuhan, perilaku, motivasi, dan masalah pengguna. Menggunakan metode seperti wawancara, survei, observasi, dan usability studi awal, menjadi dasar pengambilan keputusan desain yang berbasis data. Singkatnya, user research adalah proses sistematis untuk memahami pengguna melalui pengumpulan data agar keputusan desain didasarkan pada kebutuhan dan perilaku nyata. Next. Berikut merupakan salah satu pengguna untuk user research. Pengguna tersebut bernama Nanda Aprilianti. Profil singkatnya yaitu namanya Nanda Aprilianti, perempuan, umur 21 tahun, tempat tinggal Bekasi, pekerjaan atau kesibukan sehari-hari sebagai mahasiswa semester 7 jurusan informatika di Universitas Al-Azhar Indonesia. Motivasi rasa ingin tahu yang besar adalah awal dari keahlian dengan ketelitian dan kegigihan. Setiap hal yang sulit dipelajari akan perlahan menjadi keunggulan yang membedakan saya dari orang lain. Tujuan menggunakan aplikasi, mengatur semua tugas kuliah dari satu tempat,
mendapatkan notifikasi otomatis sebelum deadline tugas. Bisa menandai status dan prioritas tugas, memiliki tampilan visual. Lotusnya adalah aku cuma pengen semua tugas dan jadwal kelihatan jelas satu tempat biar nggak ada kelewat. Kesulitannya sering lupa deadline karena mencatat tugas saja tidak cukup. Tidak punya waktu banyak untuk mengelola tugas secara manual karena jadwal kerja kuliah padat, sulit mengsinkronisasi antara tugas kuliah dan jadwal kerja. Prinsip-prinsip yang dianut pentingnya efisiensi semua harus bisa dilakukan cepat bahkan saat perjalanan. Kesederhanaan, tidak perlu fitur terlalu banyak asal fungsinya yang jelas. Teratur mengetahui semua tugas sudah terorganisir dapat memberikan efek tenang dan dapat fokus pada hal penting. Yang selanjutnya itu user journey mapping. Pada bagian ini kami menggunakan metode user journey mapping yang cara untuk memvisualisasikan langkah-langkah yang dilalui pengguna saat berinteraksi dengan sistem Taskademia. Metode ini tidak hanya menunjukkan apa yang dilakukan pengguna, tetapi juga bagaimana pengalaman mereka dari awal sampai akhir, termasuk emosi dan masalah yang mereka alami. Dengan user journey mapping, kami bisa melihat di bagian mana pengguna merasa terbantu, bingung, atau mengalami kesulitan, sehingga kami dapat menemukan peluang perbaikan desain secara lebih tepat. Pada slide ini ditampilkan hasil user journey mapping dari salah satu pengguna. Gambar yang ditampilkan merupakan cuplikan dari hasil diskusi dan analisis saat pengguna mencoba menggunakan Taskademia. Di bagian task analisis, kita bisa melihat urutan langkah pengguna mulai dari membuka kartu tugas, menambahkan properti seperti deadline, sampai menyimpan dan mereview tugas. Sedangkan pada user journey, kita bisa melihat bagaimana setiap langkah tersebut dialami oleh pengguna, termasuk kendala dan respons yang muncul selama proses tersebut. Slide ini menampilkan visual user journey secara lebih lengkap. Gambar ini menjabarkan setiap tahap perjalanan pengguna dalam menggunakan fitur Taskademia, mulai dari tahap awal sampai tugas berhasil dikelola dengan baik. Di sini kita tidak hanya melihat aktivitas pengguna, tetapi juga bagaimana perasaan mereka di setiap tahap, serta peluang perbaikan yang bisa dilakukan. Dari visual ini, tim dapat mengidentifikasi bagian mana dari sistem yang sudah berjalan baik dan bagian mana yang masih perlu ditingkatkan, agar pengalaman pengguna menjadi lebih nyaman dan efisien. Lalu selanjutnya, saya akan membahas dengan Information Architecture dan Design. Information Architecture dan Design adalah penyusunan struktur dan pengelompokan informasi dalam sebuah sistem, mengatur navigasi, hierarki konten, dan alur interaksi agar mudah dipahami. Lalu bertujuan menyelesaikan sistem dengan mental pengguna dan mendukung efisiensi, konsistensi, dan kemudahan penggunaan antarmuka. Singkatnya, Information Architecture and Design adalah proses penyusunan struktur informasi dan antarmuka agar sistem mudah dipahami dan digunakan sebagai mental model pengguna. Berikut merupakan information architecture diagram kami dalam halaman utama di mana pengguna akan dipaparkan oleh informasi untuk edit board name, menambahkan list baru, dan membagi boardnya tersebut. Dan dalam add nulis ini akan dipaparkan lagi informasi seperti menambahkan kartu dan untuk mengarsipkan list. Lalu dalam kartu juga ada add card name yang akan menunjukkan properti seperti add deadline, status, jenis MK atau mata kuliah, deskripsi, dan atau bisa mengarsipkan kartu tersebut. Ini merupakan low fidelity design, salah satu cuplikan bentuk tampilan utama dalam Taskademia. Di sini kita lihat kalau ini masih sangat rendah dan masih menggunakan frame-frame yang sangat simple. Lalu berikut merupakan high fidelity design untuk tampilan utama Taskademia. Di sini di mana warna-warna di kami gunakan dan fontnya kami juga terapkan dan bagaimana sistem akan digunakan. Selanjutnya saya akan menunjukkan prototipe Taskademia. Nah, di sini bisa terlihat bagaimana aplikasi akan dikembangkan. Yang sama dari sini adalah modal untuk membagi board tersebut. Lalu di sini kita bisa langsung ke bagian sini, membuat kartu. Kartu akan memaparkan properti seperti deadline, mata kuliahnya apa, dan statusnya seperti apa. Misalnya deadline
pengguna bisa pilih bulan apa, tanggal berapa, dipilih tanggal berapa, akan dikasih pengingat otomatis IMK modelnya seperti ini. Pengguna akan bisa menambah opsi baru dan memilih dari opsi yang sudah ada. Terakhir adalah status, di mana pengguna bisa melacak pengerjaan tugas berikutnya. Oke, selanjutnya usability testing. Usability testing adalah proses evaluasi untuk mengukur kemudahan pengguna sebuah sistem, melibatkan pengguna nyata dalam menyelesaikan tugas tertentu, mengidentifikasi masalah usability seperti kebingungan, kesalahan, atau hambatan, memberikan umpan balik untuk perbaikan desain sebelum dan sesudah implementasi. Singkatnya, usability testing adalah metode evaluasi dengan melibatkan pengguna untuk mengukur kemudahan, efektivitas, dan kepuasan penggunaan sistem. Next, usability testing. Berikut merupakan cuplikan rancangan skenario usability test untuk evaluasi desain Tascademia. Didefinisikan tujuan setiap skenario apa, lalu menulis skenario dengan gaya Steve Gould. Terakhir, keterangan emosi dari umpan balik pengguna ditulis pada tabel di sampingnya. Berikut merupakan cuplikan rancangan evaluasi dengan pendekatan SUS. Gambar menampilkan rancangan kuesioner yang diberikan kepada pengguna. Di sini ada 10 poin. Next. Lalu berikutnya ini adalah merupakan hasil evaluasi dari wawancara dengan pendekatan SUS. Hasil akhir desain mendapatkan nilai 85 yang termasuk cukup tinggi. Dan itu sekian dari presentasi kami mengenai journey kami mengembangkan desain Tascademia. Bagi rekan yang ingin bertanya, dapat lakukan lewat e-learning. Dan kata akhir dari kami, kelompok 8, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.